Rumah mewah 2 lantai milik suami Anita itu sangat elegan. Rumah itu sepi karena Malik memang tinggal sendiri dan tidak menyewa asisten rumah tangga. Sepertinya kakak belum pulang, gumam Anita. Tadi di luar juga ia tidak melihat ada mobil Malik terparkir. Pikiran negatif mulai muncul di benaknya. Wanita berhijab itu mencoba mengalihkan pikiran negatifnya. Ia tidak ingin berprasangka buruk terhadap suaminya sendiri. Pikiran negatif akan merusakmu, Anita. Jadi jangan sia-siakan pikiranmu untuk berpikir negatif. Ia terus membuat sugesti pada dirinya sendiri agar bisa berpikir positif. Jujur saja sulit baginya saat ini untuk berpikir positif karena apa yang terjadi di kafe kemarin. Tapi wanita berhijab yang insya Allah salihah selalu menanamkan pada dirinya bahwa setiap perkataan dan prasangka itu adalah doa. Jadi semua hal yang ia ucapkan atau ia pikirkan harus selalu hal yang positif. Karena siapa tahu Tuhan mengabulkan tanpa diduga-duga. Anita kini sedang melihat-lihat kamar mana yang akan menjadi kamarnya dan Malik. Ia pun segera menghubungi suaminya dan menanyakan hal itu padanya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Apa? Di mana kamar kakak? Pilih saja kamar yang kau mau. Kita tidak perlu satu kamar. Oh, nggak bisa, Kak. Tolak Anita tegas. Kita harus satu kamar. Kita walaupun bagaimanapun sudah menikah, setidaknya itu juga bisa minimalisir terjadinya keributan. Karena siapa tahu mamaku atau mamamu tiba-tiba datang secara random tanpa aba-aba. Jelasnya. Dasar. Sudah. Kamarku ada di lantai atas yang pintu kamarnya menggunakan kunci elektronik. Baiklah. Setelah panggilan telepon itu berakhir, terlihat senyuman indah dari wajah wanita berhijab itu, karena ia telah bisa meyakinkan suami barunya. Ia pun segera menuju kamar yang Malik maksud tadi. Dengan sedikit tertatih, ia menaiki setiap tangga yang ada di rumah itu. Perasaan gembira tidak bisa ia tutupi karena dengan mudah ia bisa meyakinkan suaminya untuk bisa satu kamar dengannya. Oh iya, seharusnya aku tadi tanya kakak lagi di mana. Gumam Anita. Sudahlah, mungkin saja itu urusan pekerjaan. Sambungnya lagi-lagi mencoba berpikir positif. Malik menggendong Lucy untuk masuk ke kamar. Awalnya Malik memiliki pikiran kotor hendak menyentuh Lucy, tapi pikiran itu seketika hilang begitu saja ketika Lucy sudah dibaringkan di atas kasur. Karena memang senakal-nakalnya Malik, ia tidak pernah mempunyai keinginan untuk menodai wanita walaupun ia sangat menyukainya. Ketika Malik hendak pergi dari kamar itu, si wanita penggoda menariknya dan memeluknya. Malik sebisa mungkin menjauhkan dirinya dari Lucy yang hendak menyerangnya secara seksual. Akan tetapi tetap saja sebuah ciuman mendarat di lehernya tanpa sengaja. Ya, Lucy, hendak kasih ini. Bentak Malik. Seketika Lucy tersadar dari mabuknya karena bentakan dari pria tampan itu. Tamparan keras mendarat di wajah tampan Malik. Kulit wajah suami Anita yang putih berubah menjadi merah padam. Tangannya yang kekar mencengkram erat kedua tangan Lucy sehingga wanita penggoda itu tidak berdaya. Sorot mata pria tampan itu seperti busur panah yang siap dilepaskan. Nyali Lucy menciut dan tak berani untuk melawan lagi. Bukankah kamu datang untuk meminta maaf padaku? Tanya Lucy dengan suara paling lembut yang ia miliki. Malik melepaskan cengkramannya dan menjauh dari Lucy. Ia duduk di meja rias si wanita penggoda dan diam sejenak. Lucy tidak mengerti dengan apa yang ada di pikiran pria itu. Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan aku? Tanya Lucy lagi. Malik mengangkat kepalanya. Kamu tahu Lucy, selamanya aku sudah menyayangimu, memanjakanmu dan menjagamu. Tapi satu hal yang tidak akan bisa aku lakukan sebelum kita halal. Dan kamu pasti tahu itu. Jawab Malik. Lucy menatap tajam ke arah pria tampan yang terlihat lelah itu. Lalu apakah kamu akan menyentuh wanita yang ada di rumahmu saat ini? Karena dialah yang telah halal bagimu sekarang kan? Celetuk wanita penggoda itu. Malik terdiam membisu. Amarahnya yang tadi mulai padam tiba-tiba kembali tersulut api amarah di dalam dirinya. Mengingat wanita yang kini telah menjadi istrinya membuat ia kembali marah. Ada sebuah rahasia yang Malik sembunyikan. Kenapa ia bisa sangat marah pada perjodohan itu? Kenapa kamu diam saja? Tanya Lucy lagi. Kenapa kamu sekarang banyak sekali bertanya? Tanya Malik balik. Helaan nafas terdengar dari kedua bibir Lucy. Baiklah, kita lupakan saja apa yang sudah terjadi dan kita jalin lagi hubungan kita seperti biasa. Tapi, aku nggak mau dipermalukan kayak di kafe lagi. Lucy khawatir jika ia masih marah pada Malik, maka pria tampan itu justru akan benar-benar meninggalkannya. Karena bukan sulit bagi Malik untuk mendapatkan wanita cantik yang baru lagi. Setelah mendengar perkataan Lucy, Malik mendekatinya dan memeluk Lucy seraya mengelus kepalanya. Lucy juga bersandar di bahu lebar Malik yang bisa membuat siapapun akan nyaman jika bersandar di sana. Aku tidak akan merelakan Malik apapun yang terjadi. Benak Lucy.
Pagi hari telah tiba. Suara kicauan burung terdengar dari perkarangan rumah Malik. Beberapa hewan yang sedang mencuri sari madu bunga di perkarangan itu terlihat sangat indah. Dan suara riuh dari dapur tak kalah menarik perhatian. Anita sedang menyiapkan sarapan untuk Malik yang belum pulang sama sekali sejak kemarin. Suara mobil tiba-tiba terdengar dan berhenti di halaman rumah. Anita segera keluar dan menghampiri mobil itu yang tidak lain adalah mobil Malik suaminya. Dengan senyuman indah di wajahnya, Anita menyambut Malik. Tapi pria tampan yang terlihat kusut itu melengos begitu saja dan masuk tanpa berkata sepatah kata pun pada Anita. Helaan napas lagi-lagi terdengar dari mulut wanita berhijab itu. Ia pun masuk mengikuti suaminya. Tapi Malik justru menghadangnya ketika ia juga hendak masuk ke dalam kamar. Aku ingin sendirian, tolong jangan ganggu. Pinta Malik tanpa ekspresi wajah. Wanita berhijab itu pun diam dan tak berani berkata apa-apa. Lalu sekilas Anita melihat noda merah di leher suaminya. Sungguh rasa curiga tidak berhenti melintas di benaknya. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia takut akan terjadi pertengkaran nantinya di antara mereka. Wanita berhijab itu pun turun dan menunggu Malik di meja makan dengan sabar. Sembari menunggu, wanita itu membaca beberapa buku tentang pernikahan. Malik yang sudah membersihkan diri dan berganti pakaian tiba di dapur. Anita pun meletakkan ponselnya dan hendak melayani Malik makan. Akan tetapi bukan keramah tamahan dari suaminya yang ia dapat. Justru amukan dari pria tampan itu yang ia terima. Malik menghempaskan piring yang hendak Anita isi dengan nasi hangat dan semua sajian yang telah susah payah Anita siapkan di atas meja makan. Lalu berserakanlah makanan itu di lantai dan pecahan-pecahan piring yang jatuh. Salah satu serpihan kecil beling itu terpental mengenai pipi Anita hingga terlukalah pipinya dan mengeluarkan darah. Malik terdiam melihat darah yang perlahan menetes dari pipi indah istrinya itu. Ketika hampir merasa bersalah, tiba-tiba semua rasa kasihan itu hilang lagi seketika. Malik mendekati Anita dan menarik wanita cantik itu mendekat padanya hingga terdengarlah suara nafas dari keduanya. Pria tampan itu menatap kedua mata Anita bergantian. Terdapat bendungan air yang hampir tumpah dari kedua mata wanita itu. Akan tetapi Malik mengabaikannya dan tidak peduli. Malik mempererat cengkramannya pada lengan istrinya itu. Berhentilah mencari perhatianku, ucap pria tampan itu. Lalu suami Anita itu menghempaskan tangan Anita cukup kuat hingga hilang keseimbangan kakinya dan ia pun terjatuh ke lantai. Kedua tangan wanita itu pun terluka cukup parah terkena pecahan beling. Setelah kejadian itu Malik malah pergi meninggalkan Anita lagi sendirian di dalam rumah tanpa membawa istrinya ke rumah sakit. Wanita malang itu kini hanya bisa menangis terseduh-seduh di dapur tanpa ada yang mengetahui dan mendengarnya. Bersambung.